Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, dan selawat dan sejahtera kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang terus mengikuti ajarannya dan mengerjakan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak kita termasuk di dalamnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang kitab yang ada di dalam Babul Minan, yaitu karangan hamba Allah yang dhaif, yaitu Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Kita akan bahas mulai dari awal, karena sering dibaca kitab ini, tapi kita nggak pernah bahas isinya, kita biasanya baca doang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, dan salawat dan sejahtera atas Nabi Muhammad dan keluarganya dan sahabatnya. Di kitab ini pertama kali diucapin itu segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam. Segala puji bagi Tuhan. Siapa Tuhan kita? Allah. Siapa Nabi kita? Makanya diawali dengan segala puji bagi Tuhan dan sholawat buat Nabi. Boleh nggak orang lain dipuji-puji? Hah? Boleh nggak? Orang lain dipuji boleh nggak? Misalnya, dia memiliki prestasi yang bagus. Boleh lah. Puji Mario. Ya, kita memujinya boleh nggak? Boleh. Dia memiliki suara yang indah, boleh dipuji nggak? Boleh. Bo? Boleh. Memuji seseorang boleh, tapi jangan lupa mendahulukan Allah dulu. Sebab kenapa? Yang kita puji itu hamba Allah. Dia bisa berprestasi, dia bisa memiliki suara yang indah itu berkat Allah. Jadi kita puji Allahnya dulu, baru puji manusianya. Cara pujinya bagaimana? Misalnya, Angger memiliki suara yang sangat indah. Ketika dia melantunkan Bismillahirrahmanirrahim, orang semuanya nangis, sedih. Dipuji, boleh dipuji, tapi dengan pertama dengan melantunkan begini dulu mujinya. Subhanallah, indahnya suaranya. Jadi subhanallah dulu, atau Masya Allah, indah sekali suara itu boleh. Atau Alhamdulillah indahnya. Jadi kita puji Allahnya dulu, baru puji manusianya. Boleh nggak kalau kita muji langsung? Boleh saja. Hebat Ger suara ente. Merdu Ger suara ente. Boleh dipuji. Tapi biasanya kalau yang dipuji langsung tanpa menyebut nama Allah, besok sakit. Besoknya, alhamdulillah. Besoknya sakit. Karena apa? Karena termakan oleh pujian-pujian orang lain yang tidak didahului dengan kalimat Allah. Dalam ilmu ruqyah itu disebutnya kena penyakit ain. Penyakit yang disebabkan karena pujian atau rasa iri dan dengki dari orang lain. Nah, itu bahaya. Umat Nabi itu paling banyak matinya karena kena penyakit ain. Karena apa? Bisa jadi teman sama teman saling puji tanpa mendahului nama Allah, akhirnya besok sakit. Umurnya memang sudah ditakdir meninggal. Makanya kalau muji teman itu diucapin Subhanallah, hebat loh.
Masya Allah, hebat tuh. Gitu. Jangan dibiasain nggak mendahulukan nama Allah. Segala puji bagi Tuhan seluruh sekalian alam. Kira-kira Allah itu Tuhan orang Islam doang apa semua manusia? Semuanya. Orang kafir? Orang kafir termasuk makhluk ciptaan Allah bukan? Iya. Setiap makhluk ciptaan Allah seharusnya semuanya itu beriman kepada Allah. Berarti Allah itu Tuhan seluruh alam, seluruh manusia. Alam apa aja? Sebutin siapa yang tahu alam itu apa aja? Satu. Dua. Alam kubur. Alam semesta. Alam akhirat. Pertama, alam rahim. Alam kandungan. Ini hidup manusia, calon manusia hidup di rahim. Hidup 4 bulan. Manusia di dalam rahim itu ditiupin ruh sama malaikat. Hidup. Mulai dia bergerak selama 4 bulan. Berarti manusia mengalami hidup di dalam, yang pertama itu di dalam alam rahim. Itu yang pertama. Setelah alam rahim, manusia hamilnya itu udah 9 bulan, maka keluarlah dia dari rahim ibunya. Ceprot. Masuk ke alam dunia. Alam dunia dia dari umur 0 sampai waktu yang Allah telah tentukan umurnya. Allah tentukan umurnya sampai 60 tahun, ya 60 tahun nggak bisa ditambahin. Allah tentukan sampai 15 tahun, ya 15 tahun nggak bisa ditambahin. Jadi Allah tentukan umurnya setelah dia lahir ke alam dunia. Setelah alam dunia masuk ke alam kubur. Betul, ke alam kubur. Sebab setelah hidup di dunia masuk ke dalam alam kubur. Di alam kubur ini hidup apa kagak? Hidup lagi. Di alam rahim hidup. Ya kan? Di alam dunia hidup. Di alam kubur hidup apa mati? Hidup. Ruhnya hidup. Jasadnya mati. Jasadnya dikuburin, dia masuk ke alam kubur, ke alam barzah, namanya hidup di alam barzah. Di alam barzah itu hidupnya itu nggak bisa minta tolong sama orang. Misalnya umpama nih ada malaikat gede tinggi, serem, bawa kampak, mau nguber-nguber kita nggak bisa tolong. Baba tolongin, emak tolongin, nggak bisa. Yang bisa nolongin apa? Yang bisa nolongin siapa? Ibu ada. Bapak tadi salah. Masuk aja, masuk. Yang bisa nolongin kita nanti di alam kubur itu bacaan Al-Quran yang kita baca nih. Bacaan Quran yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu yang bisa nolong kita nanti. Amal-amal kebajikan kita, bacaan-bacaan Al-Quran kita. Nanti dia datang berupa cahaya menyerupai wajah kita. Datang dalam kubur. Masuk nih. Masuk ke dalam kuburan. Nongol mukanya bercahaya. Terus, lalu kita ngomong nih, ente siapa? Saya adalah bacaan Al-Quran kamu. Tuh, kata dia gitu. Saya adalah bacaan Al-Quran kamu. Saya akan menerangi kubur kamu supaya kamu gak kegelapan. Begitu. Kalau orang yang gak pernah ngaji, orang yang sering banyak berbuat dosa, datang juga sama wajahnya kayak kita. Kamu siapa kamu? Saya adalah kamu. Kok kamu hitam serem? Ya, saya adalah perbuatan dosa kamu. Saya adalah perbuatan dusta dan maksiat kamu. Saya datang kemari pengen ngampak kamu. Wah.
Disiksa kita sama dosa-dosa kita di surga. Setelah alam kubur, nanti kita akan dibangkitkan lagi. Jangan kira gak dibangkitin. Udah mati, dipendam, dibangkitin dari kubur. Dihancurin dulu semua dunia pakai trompetnya Israel. Puang. Hancur. Semua hancur. Trompet yang kedua. Puang. Mati semuanya. Trompet ketiga. Puang. Baru keluar dari kubur nih. Keluar kayak keluar cacing dari tanah. Semuanya keluar, kayak keluar film-film mumi. Dari kubur keluar, jalan. Jalan. Bingung dia. Gimana ini? Gimana ini? Ini udah tahun berapa? Bapak saya mana? Kagak ada. Bapak saya mana? Ibu saya mana? Nyariin. Itu namanya masuk ke dalam alam akhirat. Masuk ke dalam akhirat. Keluar semua, kumpul jadi satu orang di padang mahsyar, menunggu keputusan Allah. Nunggunya nggak lama, nggak cepet, lama, beribu-ribu tahun nungguin kita. Kapan ini kita disidang? Pada sorak-sorak itu, kita udah kehausan, udah kelaparan. Udah kehausan, kelaparan, nggak ada matahari itu udah ada di atas kepala. Kalau orang yang sering azan itu dia itu matahari itu jauh dari kepalanya. Yang makanya sering aja di mushola, di masjid. Jadi akan mendapat pertolongan dengan suara-suara aja yang pernah dilakukan. Nah, komat lumayan dapat juga. Tapi yang bagus azan. Kalau azan itu menyeru, mengajak orang untuk sholat, untuk ibadah. Menunggu keputusan dari Allah bertahun-tahun. Kapan kita akan disidang? Lalu ada di dalam kisah itu ada yang mengisahkan, ada yang minta pertolongan pada Nabi Adam. Adam, ente cepetan dong laporan ke Allah, kita kapan disidang? Aneh nggak berani. Aneh dulu kan pernah berbuat dosa, makan buah koldi. Aneh nggak berani. Gak berani dia. Minta tolong lagi sama Nabi Isa. Wahai Nabi Allah Isa, tolong dong sampaikan kepada Allah kapan kita ini akan dihisab. Saya gak berani. Dulu hamba-hamba saya itu pada nganggap saya Tuhan. Saya padahal Nabi. Saya gak berani. Yang berani itu cuma Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi menghadap Allah, memohon agar segera umatnya dihisab. Dihisab itu ditimbang antara perbuatan baik dan perbuatan dosanya. Kalau banyak yang baiknya, yang kanannya baik, lebih banyak kanannya masuk surga. Kalau yang banyak kirinya masuk neraka. Kalau yang seimbang nanti akan ditolong oleh syafaatnya Nabi. Tolong tuh, bisa jadi dengan sorbannya atau dengan apanya, Allahu a'lam. Gitu. Makanya banyak-banyak bersalawat kepada Nabi, biar nanti dapat syafaatnya di akhirat. Berarti terakhir alam akhirat. Yang amalnya bagus masuk ke dalam surga. Enak, sono. Nanti semuanya bakalan masuk surga, semuanya. Karena apa? Karena awalnya manusia itu adalah penduduk surga. Siapa? Nabi Adam alaihissalam aslinya penduduk surga. Makanya kita akan balik lagi ke surga. Semuanya pasti balik. Tapi harus dalam keadaan suci, bersih, tanpa dosa. Berarti dikupiak dulu dosanya di air panas. Baru diangkat. Kupiak lagi, baru diangkat. Udah bersih baru masuk surga. Cuman nggak tahu berapa puluh dan ribu tahun di sana kita. Kalau yang dosanya dikit, enak sekali cuci, bersih, udah masuk surga. Kalau yang dosanya banyak, ingat aja Pak Abang. Sama Dani mau beli buku. Iya Pak Dani. nyolong mulu ya. Makanya salah satu yang bisa nolong kita itu yaitu salah satunya berbakti pada orang tua, taat sama orang tua. Jangan ngebantah, jangan nyonyol kalau disuruh.
kita mulu, kita mulu. Jangan begitu. Kalau disuruh berarti peluang buat kita. Alhamdulillah ini peluang buat saya masuk surga. Jangan kita mulu. Kita mulu. Peluang, ambil peluangnya. Kalau bisa, kalau orang tua lagi sakit, cebokin. Pahala. Subhanallah, pahala. Tangan ngomong nih, ngomong nih. Ya Allah, dia jangan disiksa ya Allah. Dulu waktu orang sakit, ini cebokin nih bekas taiknya babanya nih. Jangan dimasukin ke neraka, ini pahala ini. Jadi saksi nanti. Ini karena aku kalau nyabokin ke bucin. Lewat. Jangan cebokin ke boma, orang tua lagi sakit urusin. Terus selanjutnya, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam, dan selawat dan sejahtera atas Nabi Muhammad dan keluarganya dan sahabatnya. Jadi kita mesti banyak-banyak berselawat buat Nabi dan keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Selawat apa? Selawat untuk sejahtera dan selawat salam untuk mereka. Kenapa kita disuruh berselawat? Allah yang nyiptain manusia, yang nyiptain Nabi Muhammad beserta para malaikatnya berselawat sama Nabi. Ada di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Itu sholat Jumat sering disebutin. Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian untuknya. Suruh berselawat kita. Kalau kita sering sholat, berarti kita berselawat berapa kali kalau sholatnya 2 rakaat? Setiap at-tahiyatul ada selawatnya enggak? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 1 kali sholat, kalau 2 rakaat 1 kali selawat. Kalau 4 rakaat berarti kan at-tahiyatulnya 2 kali. Berarti 2 kali berselawat. 1 sholat 2 kali berselawat. Kalau kita 5 kali sholat, berarti udah 10 kali dalam sehari berselawat. Itu kalau yang sholat. Kalau yang sholat sampai tuntas. Kalau yang sholatnya begini doang langsung kabur, kamu juga nggak berselawat. Makanya at-tahiyatul yang benar. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Pas ashadu nunjuk. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selawat itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus selawat lagi nambah. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Berselawat lagi. Makanya hafalin yang belum hafal at-tahiyatul. Terus kita juga selalu berselawat kepada keluarganya, keluarga Nabi. Keluarga Nabi itu banyak. Terus kepada sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat Nabi banyak. Di antaranya yang paling terkenal sahabat Nabi ada berapa? Sahabat Nabi yang paling terkenal ada berapa? Sahabat Nabi ada banyak. Yang paling terkenal ada berapa? Ada 4. 1. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Ali bin Abi Thalib. Yang keempat Utsman bin Affan. Udah 4 doang. Yang paling dekat, yang paling dekat, yang ikut berjuang sama Nabi yang paling dekat itu, yang menjadi khalifah itu, yang bikin, yang ngeresmiin Al-Quran siapa namanya? Sahabat Nabi Utsman bin Affan. Makanya Al-Qurannya Al-Quran Al-Utsmani, Utsman bin Affan. Yang jadi preman tobat siapa namanya? Umar bin Khattab. Yang jadi mantunya Nabi namanya siapa? Ali bin Abi Thalib. Yang
paling kaya, terus paling terpercaya siapa? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu orang kaya. Orang kaya dia. Sampai-sampai dia beli orang waktu orang itu diseksa. Orang itu diseksa nih sama Abu Jahal. Tahu Abu Jahal nggak? No, Abu Jahal ke belakang no. No, Abu Jahal ke belakang. Yang ngomong mulu Abu Jahal. Yang ngomong mulu Abu Jahal. Tahu nggak Abu Jahal? Abu Jahal itu jahat. Musuhnya Nabi, musuh bebuyutan dan Nabi. Dulu nih ada orang diseksa, tangannya diikat, kakinya diikat di pasir yang panasnya begitu panas, karena kan di Arab itu panas. Pasirnya itu sama lebih panas daripada pasir tanjung pasir. Pasir tanjung pasir itu kalau tengah hari kan panas diinjak, itu lebih panas lagi. Dibuka bajunya pakai celana doang, ditidurin, diikat, dipantek. Habis dipantek ditindih batu perutnya. Was. Batunya panas gede perutnya nih. Udah kelapa kalau udah begini. Udah gak kuat napas. Datang Abu Bakar As-Siddiq. Diapain sama Abu Bakar As-Siddiq? Dijual. Dibeli. Jahal gitu kan ya. Ayo Abu Jahal, lepasin batunya. Lepasin ikatannya. Oh no, nggak bisa, kata Abu Jahal. Nggak bisa. Lepasin sekarang, saya bayar ini budak buat saya. Kata Abu Jahal, wani piro ente, dik, begitu kan. Berapa ente mintanya? Dia minta itu yang paling mahal harganya. Mahal banget, orang mah nggak mampu dah bayar ya. Abu Bakar Siddiq mampu. Akhirnya Abu Bakar Siddiq, berapapun ente minta nih bayar. Lepasin. Dibuka, dilepasin, dibayar. Dibebasin, bukannya jadi budak Abu Bakar Siddiq. Seharusnya kalau budak udah dibeli, itu budak itu jadi budaknya Abu Bakar Siddiq. Tapi sama Abu Bakar Siddiq dibebasin jadi budak. Karena apa? Karena dia itu orang yang taat, orang yang suka ibadah dan mempercayai Nabi sebagai Rasul. Dan dia orang yang pertama kali mengumandangkan azan. Siapa namanya? Bilal apa? Rahab. Bilal. Yang suara azannya itu bisa menggetarkan seluruh kota Arab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Letak semua. Orang yang lagi bertransaksi tak berhenti dengan suara Bilal azan. Tapi nggak mesti azan itu kayak Bilal, nggak mesti kayak gitu. Azan aja dulu pelan-pelan sebisanya. Nanti lama-lama pasti akan bagus seperti azannya Bilal. Iwan aja dikit. Hah? Iwan mah kalau disuruh aja lurus aja. Tuh. Iwan yang jelasin. Bisa aja wewe. Terus selanjutnya wa ba'du, kemudian daripada itu maka rukun Islam 5 perkara. Berapa perkara rukun Islam? 5. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Kenapa? Kok 2 kalimat syahadat adanya di pertama, enggak di terakhir? Karena kunci surga sih. Karena kunci surga. Ada lagi? Loh, kata kunci neraka juga. Allah dijaga. Kalimat syahadat bunyinya bagaimana? Asyhadu Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika seseorang mengucap kalimat itu, maka dia masuk Islam. Berarti itu adalah jalan yang pertama kali orang menjadi Islam. 2 kalimat syahadat itu menjadikan seseorang itu sah menjadi seorang muslim. Mempercayai bahwa Allah itu adalah Tuhan, mempercayai bahwa Nabi itu adalah seorang Rasul. Berarti dia Islam, memiliki
keyakinan bahwa Allah itu Tuhan dan Nabi itu adalah Rasul. Bisa nggak orang yang nggak syahadat itu masuk Islam? Nggak bisa. Dia harus syahadat dulu. Terus orang yang baik banget, orang yang dermawan banget, super baik, tapi dia nggak mengucap 2 kalimat syahadat, Nggak bisa. apakah dia masuk surga? Nggak bisa, karena itu kunci surga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kunci surga. Terus. Makanya kalau punya teman bukan Islam tapi dia baik banget, sayang, nasehatin, ayo bulan syahadat, lu kan orang baik, sayang, nggak masuk surga. Kalau dia orang Cina kita gitu. Encing punya temen main panah, encing, orangnya baik banget sama encing, baik banget sama yang lain, nggak baik banget. Orangnya sopan, ganteng, putih, tinggi. Kerjanya itu sebagai pramugara. Pramugara itu temannya pramugari. Kalau pramugari cewek, pramugara cowok. Kerjanya di pesawat, di bandara kerjanya. Pakai takhim ya, di bandara. Setiap hari kerjanya terbang terus. Orangnya baik banget orangnya. Encing pertama kali diajarin mana tuh sama dia, sama almarhum. Baik benar. Terakhir Encing ketemu sama dia itu waktu latihan di bulan Oktober September kalau nggak salah. September dia dalam keadaan sakit dan dia sempat minta diruqyah, tapi dia nggak muslim. Dia sempat minta ruqyah, bang nanti kalau sakit saya nggak baik, tolong ruqyah saya. Begitu bilang, mau minta ruqyah. Tapi pas mau diruqyah ternyata penyakitnya baik, sehat lagi, latihan lagi sehat. Nah, dalam hati Encing, kalau seandainya waktu itu diruqyah, mungkin dia tersentuh hatinya dengan bacaan Quran, dengan seizin Allah bisa jadi dia bersyahadat. Tapi karena Allah menghendakinya lain, setelah Allah gagalkan Encing ruqyah dia, akhirnya dia sehat kembali, latihan selama beberapa minggu, drop lagi badannya, masuk ke rumah sakit, dalam waktu beberapa hari meninggal. Encing sempat kaget karena masih bisa ketemu sama dia seminggu sebelum dia meninggal, masih sempat kaget. Orang sebaik dia meninggal dalam keadaan belum bersyahadat. Kita bingung doainnya. Orang dia non muslim, kita mau doain Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, dia bukan muslim. Kita mau doain ya Allah terimalah amal-amalannya, dia bukan muslim. Bingung doainnya jadinya. Kita mau doain semoga Tuhan menerima kebaikannya, itu doanya orang bukan muslim manggilnya Tuhan. Serba salah kita doainnya. Kita cuma berharap aja semoga diberikan yang terbaik untuk dia di alam kubur ya. Begitu doang. Sayang, orang baik tapi tidak beriman kepada Allah, sayang. Dan ada juga pamannya Nabi yang begitu. Pamannya Nabi sendiri, orangnya baik, mendukung perjuangan Nabi dalam dakwah menegakkan agama Allah, mendukung. Nabi dilukain, dia marah, pedangnya cabut, tapi dia nggak Islam, dia nggak bersyahadat. Sayang, sampai dia meninggal pun dia itu nggak bersyahadat. Makanya kalau bisa, kalau punya teman non muslim, dia baik banget, baik-baikin aja, baik-baikin. Ente kan orangnya baik banget nih. Ente sayang lo kalau nggak syahadat, nggak percaya sama Allah dan Rasulnya, amal ente nggak bisa diterima. Kagak. Bagus. Mudah-mudahan kalau dikasih nasihat sekali dia nggak terima, 2 kali nggak terima, tapi dia bakalan pikirin di rumah. Oh iya benar juga ya. Paling dia pikirin, walaupun dia nggak terima pada saat diberi nasihat seperti itu, akan dia pikirin. Mudah-mudahan Allah masukkan hidayah, besok dia syahadat. Kalau dia bersyahadat, terus dia terus berbuat kebaikan, ibadahnya rajin, ngajinya bagus, itu kita dapat pahala. Jadi kayak MLM, dia yang berbuat baik, kita dapat pahala. Sama kayak MLM, multi level marketing. Orang yang kerja, dia dapat komisi, kita dapat komisi. Itu pahala jariah namanya. Makanya nanti kalau bisa harus pada pintar ngajarin ngaji, biar dapat pahala terus.
syahadat yang pertama kali diucapkan oleh sahabat Nabi yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi diangkat menjadi seorang Rasul, As-Siddiq lah yang pertama kali percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Setelah itu adalah siapa? Musuh bebuyutan Nabi, bersyahadat Umar bin Khattab. Tahu nggak Umar bin Khattab? Paling gedeg sama Nabi. Tahu nggak gedeg? Aku kesel. Gedeg itu kesel. Gedeg itu campur. Gedeg itu bahasa Betawi. Gedeg itu kesel, benci. Itu dia jadi campur di satu. Disebutnya gedeg bahasa Betawi. Paling musuh bebuyutan. Setiap Nabi dakwah dia paling gak suka. Awas jangan dengerin. Itu sihir. Jangan terpengaruh, itu hipnotis. Sampai-sampai Nabi Umar itu udah siapin pedangnya yang tajam, siapin kudanya yang sehat, datang ke rumah Nabi, mau bunuh Nabi langsung. Pergilah Umar naik kuda, cedet, begini ya kuda ya, dicegat sama temennya juga orang kafir juga, dicegat. Berhenti Umar, ahlan wasahlan, gue. Berhenti Umar. Kenapa kau menghalangi jalanku? Mau mati hidup. Ente mau kemana, Mar? Ane mau ke rumahnya Muhammad, ane mau penggal kepalanya, kata Umar. Jangan dulu, ente jangan penggal kepalanya Muhammad dulu. Ente penggal dulu adik ente sama ipar ente. Dia udah jadi pengikut Nabi Muhammad. Umar kaget. Apa? Adik ane ikutnya Nabi Muhammad sama ipar ane? Kurang ajar. Apa begitu dia? R-nya apa begitu R-nya? Kurang ajar. Langsung dipecut lagi kudanya. Depan dan belakang kalau pecat kuda. Pecut. Lama gak jalan kuda ininya bututnya. Cetet. Langsung. Mau jalan ya? Lari lagi ke rumah iparnya. Ngelihat iparnya nyampe rumahnya dia mau ketok. Tadi jebol pintunya. Dia mau ketok pintunya, tiba-tiba di dalam rumah terdengar suara lantunan Al-Qur'an yang dibaca oleh adiknya beserta iparnya. Dia baca begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Dia baca surah Toha. Pas mau ngetok, berhenti. Enggak panas, enggak berhenti doang, enggak jadi ngetok pintu. Dia diam duduk sebentar di teras rumah, di bangku duduk diam. Di saat dia mendengar surah Toha itu, dia itu terasa ada yang lepas dari tubuhnya. Setelah dia lepas, terus terasa ada yang baru masuk, dingin. Dibukalah pintunya. Yang buka iparnya, adiknya yang buka. Didorong adiknya. Wah, kamu jadi pengikut Muhammad ya? Didorong begitu. Apa yang kamu baca tadi? Ditanya gitu. Apa yang kamu baca tadi? Sini kertasnya. Waktu itu Al-Quran itu masih selembar doang, masih selembar begini doang, kertas lembaran dari kulit onta. Lembaran itu diumpetin di bawah kasur oleh adiknya. Kata adiknya gini, jangan kau ambil lembaran itu wahai kakakku, kata adiknya. Sini cepetan. Wah, bacok nih katanya. Cepetan mau kemari. Kalau kamu pengen pegang itu, kamu itu banyak najis, kotor. Kafir, orang kafir itu najis mulu, kotor. Mandi dulu sana. Disuruh mandi Umar, demi pengen megang itu, mandi dia. Wabu. Selesai. Singkat cerita selesai mandinya. Sini suratnya. Dikasih mandinya. Dibaca sama Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung bergetar hatinya.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Gemetaran Umar baca itu. Gemetaran. Keluar keringat dingin. Setelah selesai dapat 9 atau 8 ayat kurang lebih, dia ngomong gini, ini bukan tulisan manusia, ini tulisan Sang Pencipta alam. Anterin saya sama Muhammad. Kata Umar begitu, anterin saya sama Muhammad. Kata adiknya, jangan, ntar lu penggal kepala Umar. Kata adiknya gitu, orang dia mau bunuh Muhammad, anterin saya mau syahadat. Adiknya nangis berdua. Pelukan. Dia nangis. Saking senangnya, saking gembiranya ngelihat abangnya mau bersahadat gara-gara dibacain Al-Quran, sampai nangis-nangis. Kata iparnya, ayo saya anterin. Karena apa? Umar nggak mau bersahadat sama orang lain. Dia maunya Nabi yang ngajarin syahadat. Datanglah naik kuda, tuplak sampai ke tempat kediamannya Abu Bakar Siddiq, karena adanya di situ. Pas dari jauh, sahabat berintip. Umar datang. Dibilang semuanya. Orang yang ada di dalam rumah itu kaget semua, ketakutan. Ada Umar. Padahal karena pas semua orang tahu Umar itu pengen bunuh Nabi. Semuanya tahu. Siap-siap semuanya. Pegang pedang, pegang tombak, siap-siap. Nungguin di depan pintu, yang satu begini. Siap-siap, kalau Umar masuk langsung mau ditebas nih. Sama sahabatnya, duduk. Kalau Umar masuk, siap-siap mau ditebas. Datanglah Umar, masuk. Lewat. Umar ini aja, diam aja dia, nggak ngelawan. Sahabat udah begini, tapi karena Umar nggak ngelawan, nggak ditebas, Umar diam. Kata Sayyidina kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, biarin Umar masuk, dia mau ngapain, biarin aja. Datanglah dia, ngadap ke depan Nabi Muhammad SAW. Kucur. Ngomong gini, ya Nabi Allah, ajarkan aku ingin bersyahadat, mempercayai Allah sebagai Tuhan dan mempercayai bahwa Engkau adalah utusan Allah. Yang ada di situ semuanya nangis. Umar syahadat, Umar masuk Islam. Diucapin sama Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Umar dengan lantang ucapnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lengkap. Umar masuk Islam, pelukan semuanya. Wah, senang, gembira semuanya. Karena apa? Karena dengan iya udah, ya ntar ya. Karena dengan masuknya Umar di dalam barisan Islam, maka Islam jadi kuat. Umar paling ditakutin. Dulu Nabi dakwanya itu begini, diam-diam, nggak berani terang-terangan karena takut. Pas semenjak Umar masuk Islam, mulai dari sekarang dakwah jangan ada yang ngumpet. Ayo terang-terangan, saya dampingin. Dia dakwah, Umar bin Khattab dampingin. Abu Jahal liatin, nggak berani lawan Umar, nggak takut ya. Wah, ada Umar katanya. Ayo kabur, pergi. Nggak berani, ada Umar. Mau hijrah, diam-diam, ada Umar. Nggak usah ngumpet-ngumpet, jalan aja, saya yang jagain. Nggak ada yang berani sama Umar. Setan aja takut sama Umar. Setan sampai takut, jin takut ketemu Umar. Suatu hari Umar lewat, kepapasan sama jin. Jin ketemu Umar. Waduh, Umar katanya, gua nggak jadi lewat situ dah, gua lewat sana aja. Muter dia. Takut ketemu Umar. Takutnya bukan takut dibaca. Saking Umar itu memiliki iman yang kuat, Islam yang bagus, sampai setan takut. Jadi kalau mau takut setan, kalau mau setan takut sama kita,
Kebalik ya. Kalau mau setan takut sama kita, imannya kuatin, bagusin, Islamnya bagusin. Setan nggak berani nyamperin. Kalau ketemu kita nyari jalan lain ya. Kita yang takut sama setan sih. Apalagi sering bacain Al-Quran. Itu biasanya insya Allah setan takut. Setan takut. Umar masuk Islam lantaran dengerin bacaan Al-Quran. Makanya kalau baca Al-Quran di rumah yang kencang. Aku mau dulu. Iya, jadi orang nanti yang dengar itu tersentuh hatinya. Yang udah Islam makin kuat Islamnya, yang belum Islam insya Allah jadi hidayah. Nah ini kerjaannya peruqyah, bacain Al-Quran sama orang. Makanya orang Kristen nggak apa-apa di ruqyah boleh. Orang Kristen boleh di ruqyah. Kayak lagi cuma malam sih. Ya dalilnya mana? Dalilnya dalil akli. Umar bin Khattab orang kafir boleh dia dengerin ayat Al-Quran. Berarti orang kafir pun boleh di ruqyah. Biar dia jadi orang baik dan dapat hidayah masuk Islam. Kalau Febri bisa tinggal di Hah? Bisa. Febri, Bisa loh. orang yang bisa baca Al-Quran belum tentu jadi peruqyah. Tapi kalau dia memiliki niat untuk jadi peruqyah, pasti bisa. Yang penting niat dulu. Febri setiap subuh baca. Iya baca Quran, tapi yang penting niat dulu. Dia mau nggak jadi peruqyah? Dia mau nggak bacain Al-Quran buat orang lain? Kalau kita ngaji itu baca Quran buat diri kita sendiri. Tapi kalau ngeruqyah bacain Quran buat orang lain. Gitu. Karena waktunya udah malam, kita bahas baru sampai mana nih? Baru bersyahadat. Baru kita bahas yang bersyahadat doang. Nanti kita bahas yaitu sembahyang 5 waktu. Ya, yang ketiga memberi zakat.